Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, Nahdlatul Ulama adalah sebuah rumah besar bagi umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Di sanalah umat bertemu, bersilaturahmi, berinteraksi, dan istirahat dengan nyaman. Di sana pula dibangun cita-cita bangsa dan umat Islam Indonesia, yaitu bangsa dan negara yang damai, aman dan nyaman dalam menjalankan ibadahnya. Itulah kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila yang dibangun oleh nilai-nilai luhur agama. Di dalam rumah itu pula ada proses diskusi, tukar pikiran dan saling sumbangsi ide dalam kemajuan-kemajuan Islam. Segala macam persoalan, baik umat maupun bangsa, dimusyawarahkan untuk dicarikan jalan keluarnya. Dengan begitu besarnya misi dari Nahdlatul Ulama tersebut, maka diperlukan insan-insan pengurus Nahdlatul Ulama yang mumpuni atau capable, yaitu mereka yang mempunyai keilmuan yang memadai, baik dalam ilmu agama maupun wawasan kebangsaan, mempunyai sikap dan akhlak yang baik, dan mampu menjadi orang-orang yang bijaksana dan adil, serta mengayomi umat atau masyarakat Indonesia, terutama warga Nahdliyin. Itulah karakter standar yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama terhadap para pejuang-pejuangnya yang diharapkan bisa mengurus dan membesarkan Nahdlatul Ulama. Sepanjang perjalanannya, PBNU banyak dikawal oleh ulama-ulama yang cerdas atau pakar dalam bidangnya, serta arif bijaksana, bisa mengayomi dan menjadi panutan bagi seluruh umat, sehingga Nahdliyin merasa tentram, damai, dan bersatu. Namun banyak pula para pengurus NU yang tidak sejalan dengan misi besar Nahdlatul Ulama tersebut. Pengurus-pengurus itu boleh dikatakan adalah oknum-oknum yang mencari keuntungan dan penghidupan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai alat untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan penguatan atau penguasaan kelompok tertentu. Hal itu bisa dicirikan dengan menghilangnya karakter-karakter dasar atau wajib bagi para pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu sifat mengayomi, arif, bijaksana, dan adil. Dengan hilangnya karakter-karakter tersebut, maka bisa dipastikan bahwa mereka sudah keluar dari standar akhlak pengurus Nahdlatul Ulama yang diinginkan, tetapi lebih kepada memanfaatkan Nahdlatul Ulama untuk kepentingan atau misi pribadi atau kelompok. Salah satu permasalahan dalam masyarakat yang meminta perhatian Nahdlatul Ulama di masa sekarang ini adalah munculnya polemik nasab yang menghangat di masyarakat akibat kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa Habaib Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat menjadi terbagi dua bagian. Ada yang mengikuti pendapat Kiai Haji Imaduddin dan ada pula yang tidak mempercayai atau mengakui kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tentu saja permasalahan ini membutuhkan penanganan serius dari PBNU. Namun hingga saat ini PBNU tidak pernah menganggapnya sebagai hal serius dan perlu ditanggapi secara organisasi. PBNU terkesan membiarkan dan angkat tangan terhadap persoalan ini. Padahal pada kenyataannya, persoalan ini adalah persoalan umat yang membutuhkan penanganan dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama. Jika PBNU mempunyai keinginan dan tanggung jawab menyelesaikan permasalahan umat, maka hal itu sangat bisa dilakukan. Seperti diketahui bahwa PBNU mempunyai badan yang bertugas melakukan kajian, diskusi, riset, dan penelitian keilmuan sendiri, yaitu Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau LBMNU. Dalam sejarahnya, LBMNU ini sudah sering melakukan kajian-kajian pelik berkaitan dengan keresahan umat terhadap sebuah persoalan yang membutuhkan jawaban. Lembaga Bahsul Masail sering memberikan solusi keilmuan yang komprehensif, matang, dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, rupanya permasalahan nasab ini seperti dijauhkan dari kajian-kajian keilmuan di Lembaga Bahsul Masail ini. LBMNU seperti alergi terhadap diskusi membahas masalah nasab Habib Ba'alawi dan cenderung menutup pintu diskusi dan keilmuan.
Publik menduga bahwa PBNU telah banyak digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, yaitu kaum habaib Ba'alawi yang tidak ingin status mulianya diganggu atau diutak-atik. Disinyalir banyak oknum pengurus PBNU yang sudah keluar dari misi mulianya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, yaitu mengayomi umat dan memberikan kenyamanan dan keadilan bagi para Nahdliyin. Alih-alih mempersilahkan dialog dan diskusi dan kemudian memutuskan hasilnya, mereka malah lebih mendorong ke arah penyerangan atau memberikan tekanan-tekanan kepada kelompok kajian nasab Ba'alawi yang diinisiasi Kiai Haji Imaduddin, yang notabene adalah warga NU, baik struktural maupun kultural. Seorang yang katanya tokoh NU, Rois Am PBNU, Wakil Ketua Umum PBNU, dikomentari oleh netizen-netizen dari berbagai kalangan, di mana komentarnya benar menurut saya. Cobalah mereka ini, kalaupun mau ngebela Ba'alawi, monggo silakan, hak mereka. Mau habis-habisan mereka ngebela Ba'alawi, monggo. Entah ngebelanya karena memang merasa Ba'alawi benar, entah ngebela Ba'alawi karena memang kedekatan, entah ngebela Ba'alawi karena memang cinta, entah ngebela Ba'alawi karena memang husnudon, monggo, itu hak mereka. Atau sebaliknya, entah mereka ngebela Ba'alawi, umpamanya mereka dijadikan buzzer oleh oknum Ba'alawi yang sudah mereka bela, atau dijadikan jongos oleh ucrit-ucrit tersebut. Siap, terserah apapun itu motif pembelaan. Yang penting cara mereka membela itu ya tentu jangan dengan sesuatu yang akan membuat mereka jadi blunder. Saya Yusuf, pimpinan Ponpes Tekian Al Mubarak Cina Kabupaten Serang, Banten, ini mengusulkan biar saya ini jelas gitu ya, mengusulkan, mohon maaf, kepada yang terhormat Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, Wakil Ketua Umum Julfa Mustafa, kepada Ketua PBNU Dr. Haji Fahru Roji, ya, jika memang akan ikut-ikutan ngebahas, mengomentari atau membela Ba'alawi, apapun itu alasannya, monggo, ya. Kalau tidak mau menggunakan prosedural aturan secara keorganisasian NU, umpamanya karena menganggapnya tesis Haji Imad ini tidak ada apa-apanya, nggak mesti diselesaikan dengan keorganisasian aturan NU, umpamanya karena dianggap remeh kecil, monggo. Tapi ya, anda ini kalau bisa, kalau gentle ya, jujur gentle, daripada malu-maluin NU, lebih baik anda mengundurkan diri dulu dari jabatan di NU. Jadi anda nanti bicara bukan sebagai seorang NU. Biar kami enak nih menghadapinya. Jadi kami tidak sungkan karena ada NU-nya. Ketika anda ini masih ada di NU, jadi Rois Am NU, jadi ketua PBNU, jujur aja kami masih punya etika menghormati NU-nya. Mereka para oknum inilah yang menggunakan kekuasaannya di NU untuk membungkam kelompok kajian nasab ini dan menghukumnya. Ini terlihat dari statement-statement dan rencana-rencana mereka terhadap para penafi nasab Ba'alawi yang terkesan negatif. Dua dari pengurus PBNU yang sudah tidak lagi bertindak mengayomi dan memberikan keadilan adalah Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU dan Kiai Haji Fahru Roji sebagai Ketua PBNU bidang keagamaan. Dua oknum tersebut sudah tidak bisa lagi menyembunyikan jati dirinya sebagai pembela setiap Ba'alawi. Dengan demikian, mereka tidak lagi memenuhi standar kelayakan untuk mengurusi PBNU yang seharusnya berdiri di tengah-tengah, mengayomi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga NU. Dengan demikian, sudah selayaknya PBNU memberhentikan keanggotaannya sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mempersilahkan berdiri sendiri sebagai pihak yang menyokong atau mendukung keabsahan nasab Ba'alawi dan tidak lagi membawa-bawa organisasi besar Nahdlatul Ulama untuk menekan kajian-kajian nasab Ba'alawi.
Hal itu dikarenakan Nahdlatul Ulama didirikan bukan untuk mendukung kelompok tertentu, apalagi para habaib keturunan Yaman yang notabene banyak berseberangan dengan tokoh-tokoh NU terdahulu. Pencopotan dua oknum tersebut sangat urgen dilakukan jika PBNU ingin nama baiknya tetap terpelihara, karena aktivitas oknum-oknum tersebut selalu berkaitan dengan kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan masih aktifnya dua oknum tersebut, maka PBNU telah digiring untuk menjadi pelindung dan pendukung kelompok tertentu, yaitu kaum habaib Ba'alawi Yamani. Tentu saja ini adalah kemunduran bagi PBNU. Jika PBNU tidak segera mengambil tindakan, bukan tidak mungkin kepercayaan warga Nahdliyin akan menurun terhadap PBNU dan akan mengambil tindakan-tindakan paksa seperti demonstrasi atau muktamar luar biasa. Semoga PBNU bisa menggunakan bascirohnya yang selama ini tumpul akibat hasutan-hasutan kelompok tertentu yang ingin menyingkirkan para pengkaji nasab Ba'alawi dan menghapus kegiatan kajian itu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Demikian Bibit TV mengabarkan.